Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Gereja YouTube dan Leonardo Sirait dan Sirait Media. Dengan saya di sini, Joko, Bang Joko, panggil saja Joko ya. Saudara-saudara, hari ini, sebentar. Ya, terima kasih buat saudara-saudara, teman-teman semuanya, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, nah teman-teman, saudara-saudara, kali ini kita mau menyuarakan, membagikan kepada kita semua aksi yang dilakukan tak senonoh kepada gereja di Jambi. Sedih banget, saudara-saudara. Sedih banget benar nasib jemaat gereja Pentakosta di Indonesia ini. Di Jambi ya, di Jambi, akses mereka itu menuju ke gereja itu dihalangi. Bahkan di tembok warga di gereja Pentakosta Indonesia. Ada di desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Pengasuh gereja Pendeta Ruyanto Situmorang itu curhat, saudara. Sulitnya akses menuju gereja katanya. Karena terhalang tembok jemaat. Mesti berjalan kaki gitu. Jemaat mesti berjalan kaki ratusan meter mencari jalan biar bisa menuju ke gereja gitu ya. Ya, kita baca dulu beritanya ya. Ini harus kita terus suarakan, saudara-saudara. Karena, sebentar. Harus tetap kita terus suarakan, saudara-saudara. Nih, saudara, sudah naik beritanya. Dan beritanya ini baru, saudara. Baru 25 Juli kemarin. Dan kita banyak sekali nanti berita-berita tentang penutupan gereja, pensegelan gereja. Harus kita viralkan, saudara. Semakin banyak oknum-oknum radikal ya, saudara. Khususnya untuk menutup gereja gitu ya. Kita baca dulu. Akses gereja di Jambi terhalang tembok. Bayangkan, saudara. Kita bergereja, mau beribadah aja, ditutup pakai tembok. Camat ambil langkah mediasi. Ini kita baca dulu. Muara Jambi. Camat Sungai Bahar, Muara Jambi angkat suara setelah seorang pendeta curhat gerejanya sulit dijangkau karena akses terhalang tembok. Ya. Pihak kecamatan menyatakan bakal mengadakan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi ini udah ditembok ya, saudara. Ditembok lah boleh lewat di sini. Jemaat tidak boleh lewat di sini gitu. Ininya. Jadi dengan persoalan ini kita akan mencari solusinya. Tapi hal ini tidak bisa terburu-buru karena kita harus mendengar. Bukan dari satu pihak saja, melainkan dari pihak lainnya. Kata Camat Sungai Bahar Agus Riyadi kepada Detik Sumba Selasa. Agus berniat untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam persoalan ini. Sebab pendeta bernama Royanto Situmorang itu sempat menyebutkan sejumlah pihak yang dinilai berperan dalam penutupan akses jalan, yakni pemilik lahan kelapa sawit. Jadi,
saya akan mempertemukan kedua belah pihak antara pihak gereja, yaitu pendeta, dengan pihak pemilik tanah di sana. Harus dengan kedua belah pihak. Bagaimana kejadiannya, sambung Agus. Agus ini seorang camat ya. Agus menyebut saat ini dirinya ingin tidak ada persoalan semacam ini di Kecamatan Suai Bahar. Apabila kejadian tersebut memiliki sejarah interaksi antara umat beragama yang damai dan tentram. Mediasi itu lanjut dia. Rencananya bakal digelar pada akhir pekan ini. Diharapkan mediasi ini tidak hanya menghasilkan solusi jangka pendek, melainkan jangka panjang. Mungkin Sabtu besok saya akan pertemukan semua belah pihak untuk kita mediasikan ini. Kita harus cari solusi terbaik, bukan solusi jangka pendek. Saya melainkan solusi jangka panjang, tegasnya. Respon dari camat ini ketika keluhan dari pendeta ya, pendeta pemilik gereja yang di Jambi ini gitu, dan akhirnya diresponi oleh camat gitu ya. Sementara itu pendeta Ruyanto Situmorang menyambut baik langkah ya kecamatan tersebut. Jadi direspon sama pendeta Ruyanto Situmorang karena dia bersuara di media sosial juga dan juga di Facebook gitu ya. Yang menegaskan bahwa masalah yang dihadapi selama ini hanya soal akses jalan, soal kegiatan beribadah, jemaat tak merasa terganggu. Jadi permasalahannya itu karena ini saudara, karena aksesnya aja gitu, susah gitu. Kalau masalah ibadahnya tidak masalah gitu ya. Untuk saat ini kami hanya menunggu solusi terbaik saja. Kemarin sudah ada pihak dari desa bertemu dan pihak kepolisian juga ada. Jadi pihak kepolisian juga sudah turun langsung ya saudara. Di sini saya tegaskan, urusan beribadah di gereja tidak ada yang terganggu. Yang jelas untuk urusan akses jalan yang kami sedihkan, ujarnya. Sebab diberitakan Ruyanto cepat lantaran jalan menuju gerejanya dipaldamin tembok. Jemaat harus memutar cukup jauh agar bisa mencapai gereja. Akses jalan alternatif juga dilubangi sehingga tidak dapat dilabui jemaat maupun kendaraan. Gereja Pentakosta Indonesia ini sendiri sedang dalam proses pembangunan. Lokasi RT 08 Desa Sukamakmur, Kecamatan Suabahar, Kabupaten Muara Jambi. Ya, ini saudara. Beritanya yang ini ibaratnya perkumpulan jemaat ya bangun gereja itu kan malah ditembok itu ininya gerejanya ditembok itu terhalang itu akses mereka untuk jalan ya. Kita terus harus menyuarakan saudara-saudara karena seperti ini semakin banyak gitu. Penindasan, penutupan gitu kan, semakin banyak. Jadi kita juga harus terus menyuarakan sebagai kita juga di sini kenakan toleransi gitu ya. Kita dengarkan dulu udah ada beritanya yang sudah kita akses ya sebentar. Ini ya saudara, nanti kasih tahu saudara kalau ininya. Sedih banget dengar nasib jemaat gereja Pantai Kosta Indonesia di Jambi ini. Akses mereka menuju gereja itu dihalangi tembok warga. Gereja Pantai Kosta Indonesia ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Pengasuh gereja, Pendeta Ruyanto Situmorang curhat sulitnya akses menuju gereja.
Katanya karena terhalang tembok, jemaat mesti berjalan kaki ratusan meter mencari jalan biar bisa menuju gereja. Masalahnya, gereja itu ada tepat di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit. Buat bisa mencapai gereja itu, jemaat harus melewati jalan yang masih penuh semak belukar. Kendaraan bermotor juga nggak bisa melintas, sehingga jemaat harus berjalan kaki. Sebenarnya ada jalan lain menuju ke sana, tapi jalan itu berlubang besar dan nggak bisa dilewatin. Gak jelas apa jalan itu sengaja dilubangi atau berlubang secara alami. Tapi dari penuturan Pendeta Ruyanto, jalan itu sengaja dilubangi. Entah apa motifnya. Gereja itu sebenarnya masih dalam tahap pembangunan. Kondisi bangunan masih ala kadarnya. Jemaat beribadah dengan rangka bangunan kayu beralas terpal. Izin pembangunan gereja itu udah didapetin dan gak ada masalah dalam proses pengurusannya. Sebelumnya, para jemaat menyewa ruko yang telah dikontrak selama 7 tahun. Kemudian mereka ngumpulin dana nih buat beli sebidang tanah tempat gereja itu berdiri. Tapi sekarang, beberapa pemilik lahan malah menutup akses jalan ke gereja dengan beton. Pihak gereja udah berupaya minta akses jalan menuju gereja, tapi belum dikabulin pemilik lahan. Saat ini, pihak kecamatan sedang membantu memediasi dengan warga. Semoga hasilnya positif ya, sehingga warga bersedia nih memberikan akses jalan ke gereja. Yuk kita bersikap toleran. Ya, itu tadi videonya saudara. Sampai kapan gitu ya, sampai kapan gereja-gereja ditindak seperti ini, sampai kapan penindakan-penindakan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan terus terasa gitu ya. Ini saudara-saudara. Itu tadi kita terus menyuarakan akses gereja di Jambi biar punya titik terang gitu ya. Punya titik jalanmu keluar atau solusinya ya saudara. Ya. Kita lanjut ke berita kedua. Jadi kita tidak cuma punya satu atau berita cuma itu aja, tapi ada berita lagi saudara yang harus kita angkat gitu ya. Sebentar saya buka dulu. Nih. Ya, ini beritanya saudara. Viral pembubaran ibadah umat Kristen di Binjai, Abu Janda pertanyakan tugas kepolisian gitu ya. Jadi ini di Binjai saudara. Di sini kita baca dulu ya. Aktivis media sosial Abu Janda memberi perhatian luar biasa pada persoalan pembubaran ibadah umat Kristen di Binjai, Sumatera Utara. Ini Binjai ya, tadi yang itu Jambi, dari sekarang ini Binjai saudara. Bahkan Abu Janda sampai mempertanyakan tugas kepolisian setempat yang disebut apatis ketika aksi diskriminasi itu dilakukan. Selain itu, alasan ibadah tersebut dibubarkan dijamin akan membuat siapa saja giling-giling kepala. Seperti dilansir kilat.com dari video yang diunggah akun Instagram Parmadi milik Abu Janda tersebut, menunjukkan suasana tegang dalam aksi pembubaran tersebut. Diketahui bahwa pihak yang menolak ibadah umat Kristen itu yaitu salah satu oknum umat Islam di Binjai. Ya, diketahui bahwa pihak yang menolak ibadah umat Kristen itu yaitu salah satu oknum umat Islam di Binjai. Gitu ya. Jadi tolong Pak, ya, yang liar-liar ini jangan sambil gigit ya. Nah kan kalau anjing liar mau gigit ya kita takutkan. Itu Pak Ustadz Rabies, ujar salah satu pelakunya. Kejadian pembubaran tersebut dilakukan pada Minggu 23 Juni 2023 terhadap jemaat Mawar Saron. Binjai ini gereja Mawar Saron ya saudara. Di Binjai. Coba kalau situasi dibalik, ada umat Kristen, bandingkan ibadah umat Islam dengan liar yang menular rabies. 100% garansi bakal kena pasal penodaan agama.
tulis Abu Jannah. Ya, memang benar kalau kita menyuarakan ini, saudara, atau kita menjelaskan ini, atau mengatakan seperti yang dikatakan oleh oknum-oknum ini, udah pasti kena penodaan agama, pasti kena pasal penista agama, gitu ya. Kita lanjut. Kemudian sosok aktivis ini mempertanyakan keberadaan kepolisian. Jadi Abu Jannah ini menanyakan, mana ini keberadaan kepolisian setempat yang tidak ada dan terkesan tidak peduli. Ini bahaya ini. Bukannya kita tidak mau melawan gitu saudara. Tapi kan ada jalur kepolisian. Seharusnya kepolisian juga meresponi. Gitu, menanggapi gitu. Lebih baik melalui jalur kepolisian gitu kan. Dan ini Abu Jannah aktivis ini mempertanyakan keberadaan kepolisian setempat yang tidak ada dan terkesan tidak peduli. Pertanyaan saya, kenapa Polres Binjai ofisial diam membiarkan penodaan agama keji terjadi di depan mata klien? Jangan sampai hukum hanya tajam ke minoritas, tapi tumpul ke mayoritas, Pak. Tambahnya. Selanjutnya, Abu Jannah juga menghimbau Gubernur Sumut Edi Ramayadi untuk segera menindak aksi penindasan tersebut. Ya seharusnya pihak gubernur juga harus turun tangan ini. Karena sudah sampai sebegininya gitu kan. Aksi yang dinilai diskriminasi itu lantas mendapat banyak komentar dari berbagai kalangan untuk menanggapi unggahan aktivis itu. Ya, terlanjut ya, saudara. Untuk apa Menteri Agama kalau rakyatnya aja beribadah dipersekusi? Untuk apa ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia? Kalau tidak bisa membela jemaahnya yang dipersekusi, tulis thank you. Nah ini komentar-komentar dari netizen juga yang memberikan suaranya, saudara kita menyuarakan untuk perihal ini gitu. Nah, nggak salah kan komenku kemarin ciri-ciri rabies pada anjing. Biar paham dan biar bedakan mana yang lebih sesuai dengan ciri itu tulisnya ya. Halo? Ya, saudara-saudara mendengarkan suara saya kan? Tolong komen di kolom komentar ya saudara kalau mendengar dan baik. Oke. Ini beritanya ya saudara. Kita coba putar juga ada videonya dan kita dengarkan dulu video berikut ini ya saudara. Sambil komen ya saudara yang mendengar apakah saudara audionya masuk atau tidak, tolong diberitahukan. Ini diangkat oleh media PIS ya. Saya akan coba bagikan. Pemerintah harus tegas nih ngadepin kelompok-kelompok masyarakat yang benci sama umat Kristen. Penindasan hak beribadah umat Kristen di Binjai, Sumatera Utara terus berlangsung selama 2 bulan terakhir. 23 Mei kemarin. Bayangkan saudara, penindasan ini sudah diteror terus selama 2 bulan terakhir saudara. 2 bulan terakhir itu lama saudara, tapi tidak ada pergerakan dari pihak kepolisian maupun gubernur. Pemda paling tidak gitu kan. Ini membahayakan sebenarnya saudara. Beredar video teror oleh segerombolan orang terhadap jemaat gereja Mawar Sharon di kota itu. Lalu pada 5 Juli teror serupa berlangsung. Nah, 5 Juli terakhir itu saudara ada teror lagi gitu. Dan ini terus-terusan itu. Terus-terusan, bagaimana coba kalau dibalik gitu, mereka beribadah gitu kan, kita teror. Kita cuman lomo aja sedikit, langsung ini minta dikecilin, ada yang kemarin kan,
minta dikecilin suaranya, langsung kena penista agama gitu kan. Tapi ini udah Yang diterorai. Itu bukan cuma Jalan laki-laki, dia. tapi juga perempuan lengkap dengan kerudungnya. Nah, bayangkan saudara, yang meneror itu bukan hanya laki-laki doang itu. Berarti yang berpeci gitu. Tapi perempuan juga meneror dengan kerudungnya itu gitu. Ibaratnya simbol itu kan. Ya seharusnya nggak perlu lah ibu-ibu ataupun perempuan berurusan seperti ini. Sampai sebegitunya itu saudara. Ini makin parah kalau diingat. Kalau dilihat makin parah saudara. Makin radikal gitu. Meneror seperti ini. Sekarang, Minggu Lanjut. 23 Juli kemarin, lagi-lagi pembubaran ibadah umat Kristen berlangsung dengan biadab. Tuh. Kemarin minggu itu, saudara, dibubarkan lagi, saudara. Dan dibubarkan itu dengan cara yang tidak baik gitu. Tidak senonoh gitu. Dan saat yang bisa dibilang oleh PIS ini adalah dengan biadab gitu. Ini ngeri saudara. Ngeri saudara. Kita lanjut ya. Kaum barbar itu bilang, izin gedung yang dijadiin tempat ibadah itu bukan untuk ibadah. Jadi karena tempat itu nggak berizin, ibadah mereka terus disamain sama ibadah yang liar. Nah, ibadah itu dibilang ibadah liar lagi saudara. Ini nerelis saudara. Masih ada orang-orang seperti ini berani mengucap gitu. Menyakiti hati perasaan sesama gitu, sesama bangsa Indonesia gitu kan. Mengatakan lu ibadah ini ibadah liar gitu. Ya, aduh. Ini ngeri sih. Mereka menyamain ibadah mereka ini ibadah liar karena nggak punya izin. Makanya dari itu saudara, kita dari gereja YouTube dan sebagainya lawan intoleran, membuat gerakan GMG, gerakan membangun gereja. Jadi saudara-saudara yang tidak memiliki izin gereja dan sebagainya, silakan hubungi kita. Nanti kita coba untuk menjembatani gitu ya dari pihak-pihak kita itu. Karena ini tidak bisa dibiarkan seperti ini, saudara. Kita lanjut ya, saudara. Lebih parah lagi, karena dianggap liar, ibadah mereka disamain sama gigitan anjing liar yang menyebabkan rabies. Yang kita takutkan itu rabies, kata salah satu anggota kelompok intoleran ini. Ini bahaya, saudara. Sampai dibilang, ini nanti rabies gitu. Rabies, ini membahayakan sekali, saudara. Masa dibilang kita bisa membuat rabies gitu kan, takut dengan rabies itu. Ini kan udah kelompok-kelompok anggota-anggota intoleran menyakiti hati gitu ya, menghina, masa dianggap rabies gitu kan. Kita lanjut lagi saudara ya. Sebelum kita selesaikan di sini, kita dengarkan dulu ini. Ini gerakan PIS ya. Gaya teror ini sungguh menjijikkan. Bayangin aja, tempat ibadah itu disamain sama anjing liar yang bisa nyebabin rabies. Tuh, dianggap gitu sama kayak anjing liar gitu yang sekarang lagi viral juga, anjing bisa rabies gitu. Pembubaran ibadah umat Kristen terjadi bukan kali ini aja. Padahal nggak ada satupun hukum yang menyatakan bahwa umat Kristen cuma boleh beribadah di tempat yang punya izin sebagai rumah ibadah. Pelakunya, ya kelompok-kelompok yang berpikiran sempit. Saat beraksi, mereka dengan sengaja bertakbir seolah menjadi perwakilan umat Islam. Nah, apalagi dibilang dengan alasan takbir. Wah, itu yang membuat kita, aduh saya habis pikir lah. Padahal dalam Islam sendiri nggak ada satupun perintah dalam ayat Al-Quran atau teladan Nabi Muhammad bahwa umat Islam diperintahkan melarang umat Kristen beribadah. Pemerintah dan aparat keamanan harus bersikap tegas.
ada baiknya para ulama juga diturunkan untuk mencerahkan cara berpikir kaum intoleran ini tentang makna agama sesungguhnya. Kalau nggak mempan, udah saatnya mereka diproses secara hukum. Pembiaran kelompok ini bakalan berdampak negatif pada kerukunan antar umat beragama di negeri ini. Setuju gitu. Haruslah bisa ya hukum gitu kan. Karena makin banyak bibit-bibit baru nanti deh, saudara. Bayangin aja tahun 2023 ini yang viral ini yang viral ya, saudara. Banyak gereja disegel tanpa izin dan sebagainya. Itu bahaya, saudara. Semakin banyak gitu, semakin banyak yang lahir bibit-bibit seperti ini, yang berani gitu, ininya, membubar-bubarkan seenaknya, tidak ada IMB lah, tidak ada surat izin SK2 menteri lah dan sebagainya. Ini perilaku yang tidak baik, saudara. Pemerintah harus benar-benar hadir dan menjamin kebebasan beragama setiap warganya. Yuk, jangan diam melawan kelompok penindas Kristen. Yes, ya kita setuju apa yang disampaikan sama tim dari Kelapis itu ya. Kita harus bergerak, saudara. Jangan diam aja gitu. Nanti bahaya apa kata anak cucu kita nanti. Seperti ini. Kemarin saja saya ditanyain sama keponakan saya. Jadinya, saya lihat di media sosial, gereja ditutup lagi nih. Gereja digembok. Apa nih yang ini? Kan kita juga gimana sedih mau menjawabnya gitu, saudara. Oke, saudara. Itu berita kedua ya. Tentang gereja juga ini. Tentang gereja. Mungkin rekan-rekan bisa masuk. Bisa dengan link di bawah ya. Saya sudah berikan. Ini ada Hellboy. Shalom. Hellboy, Ya, saudara. shalom. Ya. Shalom, apa kabar nih? Kabar baik, Pak. Ya. Bapak bisa mengerti nggak kenapa Gimana? mereka begitu? Ah? Bapak bisa mengerti nggak Kenapa? kenapa? Saya belum habis pikir sih, nggak habis pikir. Gampang jawabannya, Pak. Ya, apa? Bapak pilih mau ajab atau mau AJL? Oh, muajar atau ACL? Ya, Ya, pilih dua mana? aja, coba. Yang pertama coba. Yang pertama mah orang nggak ada yang milih. Oke. Siapa yang yang mau terakhir. milih ajab? Lu milih ajab lebih baik tutup mendingan ini apa? YouTube lu. Lu artinya gila lu. Iya. Biasanya orang milih AJL. AJL ya. Iya, gua aja milih AJL kalau bisa mah. Lebih enak. Kalau Bapak ngerti, kita mengerti kenapa mereka nguber begituan. Jadinya Iya. kita pun nggak usah marah sama dia, ya kita ngerti lah kan. Walaupun kita menderita, tapi kita mengerti kenapa mereka begitu. Gitu aja Pak jawabannya Pak. Bapak makanya kalau pusing-pusing, loncat aja udah sering nguber AJL. Ya, kan? makanya kita tetap terus, ya benar. Kalau kita pusing, kita loncat, kita uber AJL. Lebih enak. Iya. Iya apanya? Iya apanya Pak? Ya, apa coba? Iya, kalau AJL itu kan lebih ke ini kan kita coba untuk mengingatkan lah gitu. Jangan terus-terusan seperti ini. Dalam minggu ini aja udah berapa gereja udah di ini. Gereja yang kemarin hari Jumat kemarin gereja ditembok. Kan jawabannya ya sama kan? aja. Dipelajarin. Kalau jangan nggak berbuat begitu, dia kena ajab. Ya kan? Ya, tidak bisa begitulah ini nggak. Ibaratnya ajab apa begitu. dulu nih, ajab dari
akibat menganut ni Teosulani, akibat melanut aliran sesat sebagai otak hati yang dikuasai oleh iblis. Ini kok, Bapak kalau misalnya di dalam kehidupan ini mempunyai pemikiran atau prinsip yang, waduh, gua nanti kalau tidak berbuat seperti ini kena azab, atau membiarkan kena azab. Ya. Tapi kalau gua mensupport, gua dapat AJL. Ini kan? Nah, orang punya pikiran begini ya, kita nggak bisa bilang, lu kenapa nutupin gereja, lu kenapa ini? Iya, gue bilang ya, kalau gua nggak begitu, ntar gua kena ajab. Lu mau bantuin gua kena ajab kan nggak juga, jadinya. Sama mereka ya, nggak bisa berdebat, nggak bisa, cuman ya yang ada ya gimana, entah kita ngikutin mereka, kita ya udahlah, lu di sini menang biarin dah kan, nanti mudah-mudahan aja lu pada mati semua kan, jadi lu tenang gitu, kita tenang kan. Kalau nggak bisa, kita bicara apa nggak bisa. Tapi masalahnya prinsip mereka gitu, kalau tidak mereka lakukan, kena aja. Dan mereka ngubur ajat ya. Ya berarti kan dari segi ini bisa kita lihat. Nggak ada tetapi. Iya, maksudnya berarti kan pengetahuannya juga masih di bawah, ibaratnya kalau di bawah Ibu Koni itu cuma setahun kebab ya. Enggak. Ini yang bisa melakukan seperti itu. Tidak begitu, Pak. Kalau kita mengimani, ya, kita imani walaupun kita nggak mengerti, memang begitu. Itu pilihan kan. Lu kalau mengimani ya harus diambil semua-muanya. Nggak bisa dicomot-comot. Apa kata orang ngomong itu terserah. Kan nggak mungkin pendapat yang dari yang tertinggi dikalahkan oleh pemikiran manusia, nggak mungkin itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita terima keadaan kondisi seperti ini, atau ya banyak yang loncat, entah loncat keluar dari plus 62, ya. Atau juga sama, nggak usah ke gereja, juga sama, aman kan jadinya. Begitulah Pak dilemanya. Oke. Benar. Sama mereka. Ini ada. Pak, di tempat saya, di lingkungan saya ya, kita punya pepatah Pak. Yang mana? Kata kita gini ya. Apa tuh? Lihat tuh, dia mati aja nyusahin orang apalagi dia hidup. Dia mati aja nyusahin orang gitu ya. Apalagi lu hidup. Dia hidup. Makanya lu ini. Dalam artinya ya. Iya. Ayo Pak, cari yang lain dah. Saya dengar yang lain dulu ya. Ya, kita lanjut lagi. Ada berita lagi nih Mbak tentang penindasan juga. Baru dikirim juga, kita coba bagikan juga ya. Sebentar. Suara saya kedengaran kan ya? Dengar, bagus suaranya. Bagus ya. Oke, ini beda sikap MUI Sumsel dan polisi soal Marawis iringi peresmian gereja ini yang salah satu keributan juga nih.
keributan dipersoalkan ya. Tak. Kita baca dulu ya berita hari ini nih. Penampilan musik Marawis dalam peresmian gereja Katolik Paroki Santo Yosef Muara Enim menuai pro dan kontra. Polisi menganggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama. Sementara MUI menyesalkan. Wah, jadi kalau ada acara seperti kayak kemarin di Al-Zaitun, mengundang ketua PGI, itu bermasalah itu. Tidak boleh gitu. Acara satu suruh kok diundangnya orang Kristen gitu kan, orang kafir ini. Ini dipermasalahkan, ini kita agak bingung ya. Padahal polisi menganggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama. Ya wajar dong, ibaratnya orang Kristen punya acara yang mengundang dawisnya atau marawisnya, penampilan dari mereka, orang kita yang berbeda ini, tapi ikut merayakan gitu kan. Nah, video peresmian sebuah gereja di Lawang Kidul Tanjung Enem, Muara Enim pada Rabu 19 nanti sempat membuat heboh jagat maya. Dalam video berdurasi 39 detik itu nampak beberapa pria dan wanita berpakaian putih sedang berada di atas panggung memainkan alat musik jenis rebana. Terdengar juga suara lantunan musik Marawis yang dimainkan pemuda-pemudi tersebut. Polisi bernilai bentuk kerukunan umat beragama. Oke, masih masuk nih. Kapolres Muara Enim AKP Anies Supriane mengaku juga hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya musik Marawis yang mengiringi kegiatan itu merupakan bentuk toleransi. Ya benar. Jadi kegiatan ini tujuannya murni meningkatkan kerukunan toleransi antar umat beragama bagi menjaga kerukunan persatuan NKRI, kata Tapi Andi. Dikonfirmasi Detik. Dia menjelaskan acara ini bukan bagian dari kegiatan ibadah umat Nasrani, melainkan hanya seremonial peresmian gereja yang selesai direnovasi. Oh, jadi ibaratnya gereja ini baru kelar renovasi, terus bikin acara lah gitu, launching lah ibu. Ini ya, selain itu, yang hadir dalam acara itu adalah tokoh lintas agama hingga pejabat. Acara ini juga bukan kegiatan ibadah Nasrani, hanya peresmian pembukaan gereja yang diselesaikan di Pugar yang dihadiri oleh anggota DPR RI, Muara Enim, tokoh-tokoh agama Islam, pemuka agama Nasrani, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan insan pers, dan undangan lainnya, ungkap Andi. Andi memastikan kegiatan tersebut digelar di halaman gereja, bukan dalam aula tempat umat Nasrani biasa beribadah. Dia berharap tidak ada kesalahpahaman terkait keberadaan musik Marawis. Kami berharap agar kegiatan peresmian tersebut ini tidak digoreng, karena tidak ada kegiatan ibadah maupun pencampur-adukan kaidah ajaran agama masing-masing. Ya kalau dicampur-campurkan ya ketemu namanya berbeda ya kan. Marilah kita menjadi bagian yang menjaga dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama. Bhinneka Tunggal Ika, bukan malah menjadi pemicu oknum yang tidak bertanggung jawab, jelas Andi. Ya, kita lanjut lagi ini ya. Sekretaris MUI sementara Sumatera Utara menyesalkan. Iya, ini kadang menyesalkan ini ada sesal ya gitu. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Sumtrel Kiai Asif Farid Alai Idrus menyesalkan musik Marawis mengiring peresmian gereja di Muara Enim yang menilai sudah di luar batas toleransi. Saya bingung, bisa aja gitu. Toleransi itu ya tidak ada batasnya sebenarnya.
ini punya batas itu. Nah, dia seharusnya itu tidak harus terjadi karena setiap Marawis pasti menyebut nama SWT, tata senene. Menurut Marawis itu bersifat religius sehingga tidak seharusnya dilantunkan di rumah ibadah umat agama lain. Emang kenapa ya? Kami pun menyesal kalau itu ada, tapi ungkap yang akan datang dan kedepannya jangan sampai terjadi lagi ungkapnya. Menurutnya toleransi aturan beragama ada batasnya. Selain itu mengandung nilai-nilai syariah serta ibadah dan pemujaan kepada Allah. Tidak bisa menjadi alasan toleransi. Jadi ibaratnya MUI mengatakan bahwa toleransi itu ada batasnya gitu ya. Dan tidak bisa kebablasan itu. Kalau dia mengandung tiga nilai tersebut, menurut pendapat kami tidak boleh jadi media toleransi. Jadi diharapkan jika itu adalah hal yang khilaf, kedepannya jangan terjadi lagi. Yang sudah terjadi, jadikan suatu pelajaran dan jangan diulang lagi di waktu yang akan datang ujarnya. Ya, saudara. Sebentar. Ini ada saudara kita juga yang udah masuk juga di sini. Where? Halo, Where? Iya, WR, Bang Joko. Selamat siang. Ya, bisa selamat siang. Gimana nih, Where? Iya. Ya, terima kasih Bang Joko. Memang Ya, sepanjang MUI pardon. mengatakan, dengar ya, sepanjang MUI mengatakan Bela. bahwa toleransi ada batasnya, disitulah kita terus ribut sama teman-teman kita ini. Kita kalau mau lihat ya, Ya, seperti Pak Panji bilang, atau LJ itu mengatakan, toleransi itu ya nggak ada batas, toleransi aja. Ya. Jadi memang MUI inilah bibit daripada keributan antara kita dengan mereka. Kalau kita diundang, seperti lihat tuh ya, ada Pak Robin Simanulang yang di tempatnya Al Zaitun, itu juga diprotes sama MUI, dikatakan masa undang-undang. ya. Kita mengundang mereka ya salah. Jadi nggak ada, MUI ini semua itu ya salah terus. Ya. Mereka kita undang salah, kita diundang mereka ya salah. Jadi, jadi gitu. Jadi mereka itu memang nggak mau bersahabat sama kita. Ya. Jadi maunya ya gegeran terus. Makanya MUI ini perlu dikaji ulang. Apakah ya diteruskan atau dibubarkan aja? Karena apa? Sepanjang ada MUI, kita ribut terus, Bang Joko. Ya, jadi kita berterima kasih ada Al Zaitun, ya. Bagaimana Al Zaitun itu mempunyai toleransi perdamaian, ya. Kemudian dia ada kesetaraan. Nah, ini lawan-lawannya MUI. Kalau kita melawan MUI langsung, kita memang kurang kuat. Tapi karena ada seperti Al Zaitun ini harus kita dukung. Karena inilah yang membantu kita, ya, untuk apa istilahnya, melaksanakan toleransi dan perdamaian. Ya. Jadi selama ini MUI itu ya musuh kita. Jadi musuh daripada musuh MUI itu adalah teman kita. Jadi seperti Al Zaitun ini ya kita sangat bersyukurlah. Ya. Kita lihat sendiri tadi ya Bang Joko nampilkan tadi kejadiannya yang katanya kita nggak boleh beribadah, kemudian kalau kita mengundang mereka juga tidak boleh, kita diundang oleh mereka tidak boleh, jadi mereka eksklusif, tidak mau gabung. Nah, sepanjang ada MUI yang selalu merecokin ini, MUI ini memang beda. Kayaknya mereka paham Wahabi yang nggak mau berdampingan sama selain mereka. Ya, mereka maunya eksklusif mereka aja, jadi ya mereka nggak bisa berkembang. Kan gitu. Sepanjang ada MUI, yakinlah Indonesia tidak bakal maju. Itu Bang Joko menurut saya. Mungkin bisa ditambahin sama Bang
Hellboy ya, Bang Joko. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Wir. Oke, sebelum kita ini, Bang Hebo mau menambahin Hellboy? Enggak, lanjut. Lanjut ya, kita ada video juga ini yang udah diangkat oleh media, nanti kita coba dengarkan dulu tentang dia bikin judul itu MUI ngadi-ngadi gitu ya, soal yang tadi yang kita bahas. Lebih enaknya mereka yang mengangkat, dia bikin judul MUI ngadi-ngadi, Marawis di gereja dibilang toleransi kebablasan. Kita dengerin dulu ya. MUI Sumatera Selatan ini ngadi-ngadi deh. Masa orang bertoleransi malah dibilang kebablasan? Jadi sebelumnya warga NU Muara Enim ikut ngisi acara pembukaan gereja Santo Yosef Muara Enim Sumsel. Di acara itu warga NU bawain marawis dan sholawat Nabi. Nah, sikap toleransi warga NU itu dibilang sama MUI Sumsel sebagai toleransi kebablasan. Menurut Sekretaris MUI Sumsel, Kiai Haji Ayik Farid Alaidrus, dalam tabuhan musik marawis pasti nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nggak pantas dilakuin. Menurutnya, selama mengandung nilai syariah dan ada pemujaan pada Allah dan Rasulnya, maka itu nggak bisa dijadiin alasan toleransi. Tapi sikap MUI berbeda dengan pihak kepolisian. Mereka justru merespon positif aksi ini. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi juga ngaku hadir di kegiatan itu. Andi bilang musik marawis yang mengiringi kegiatan itu bentuk meningkatkan toleransi sekaligus menjaga persatuan NKRI. Ia juga jelasin acara ini bukan bagian dari kegiatan ibadah umat Nasrani, tapi cuma seremonial peresmian gereja yang selesai direnovasi. Nah ini jelas ya, jelas banget ya. Aneh banget gitu, ada kojaknya. Di acara itu juga hadir tokoh lintas agama hingga pejabat, seperti anggota DPR RI, Forkopimda Muara Enim, tokoh-tokoh agama Islam, pemuka agama Nasrani, dan pers, dan tokoh-tokoh lainnya. Andi mastiin kegiatan itu digelar di halaman gereja, bukan di aula tempat umat Nasrani beribadah. Makanya Andi minta jangan ada kesalahpahaman soal marawis di masyarakat. Bahkan Andi ngingetin pihak-pihak intoleran yang mau ngegoreng isu ini. Duh, MUI bukannya bangga sama sikap toleran warga NU, malah dibilang kebablasan. MUI ini isinya orang-orang intoleran ya. Nah itu tadi ya. Jadi kelihatan di sini ininya apa, orang-orang jadi tahu gitu. Seperti yang di video ini mengatakan MUI ini isinya orang-orang intolerannya. Jadi bisa sudah bisa dikatakan begitu gitu kan. Ya, di mana Bang Wayan kira-kira menurut Abang? Siapa saya? Jadi Bang Joko seperti yang saya katakan tadi, benar kata Mbak Egracia ini, ngadi-ngadi. Jadi kan wajar lah, kita kan istilahnya sesama ya dengan tetangga lah katakanlah ya. Kita kan menghormati, ini kan ada acara peresmian gereja. Kemudian bagaimana Marawis ya, bersediakah ikut serta untuk menghadiri? Ya kita bukan mengajak untuk beribadah, tapi menghadiri acara peresmian. Tentu aja dengan rasa toleransi diikuti. Nah, kalau ternyata mereka mengambil satu bagian daripada acara itu, soak gitu loh, apa yang salah? Ya. Jadi setiap Natal kita itu sering mengundang para pejabat yang beragama Islam. Ada yang salah kan enggak? Ya. Jadi sebelum mengadakan acara yang katakanlah liturginya, kita memberikan waktu kepada mereka untuk ceramah atau sepatah dua kata. Itu nggak ada yang salah. Kita nggak ngajak dia berdoa secara agama kan enggak. Hanya ikut aja acara. Jadi begitu juga sebaliknya, kita pun kalau diundang oleh teman-teman kita Muslim, ya nggak salah juga kita mau. Jadi saya juga heran, ya apa dalilnya MUI itu melarang? Kita lihat sendiri bagaimana teman-teman kita seperti siapa yang kemarin yang sakit di Jogja itu didatangi Pak Jokowi, MH
Ainun Najib ya. MH. Itu juga Ya, toleransinya bagus. Sudah menyanyikan Hafizus Salam dari 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu tuh Bang. Tetapi nggak ada masalah, MUI nggak berani. ya, ya. Ya. Tetapi kenapa sekarang MUI ya ribut-ribut? Saya juga heran. Ya, saya rasa nggak ngerti apakah mereka itu bukan bagian daripada Indonesia. Ini padahal kalau agama pun kita katakanlah masih satu rumpun. Ya, agama Abraham, mereka bilang agama Ibrahim. Ya, jadi mengapa mereka begitu bencinya lihat kita? Mereka juga mengakui nabi-nabi kita, ya, tetapi mereka tidak mau mengakui pengikutnya. Ini perlu ditelusuri ya. MUI ini pahamnya itu paham apa? Sebelum ada MUI, kita sama teman-teman Muslim ini kompak sekali Bang. Kalau ada Natal atau Tahun Baru, kita bagi ya bawa jajan, bawa ke rumahnya. Begitu juga kalau hari raya datang. Sekarang sudah nggak ada lagi Bang acara gitu. Kita sangat merindukan lah ya. Jadi saya nggak ngerti apakah nanti ada bisa perbaikan kembali seperti dulu. Ya saya sangat merindukan masa-masa muda kecil dulu ya. Ya kita kalau pas hari raya kita itu langsung main ke tempat-tempat teman kita Muslim. Meskipun kadang-kadang nggak kenal, kita masuk aja Bang. Assalamualaikum gitu kan. Selamat hari raya masuk. Ya jajan-jajan hidup keluar. Begitu Bang Joko ini tinggal di mana? Kalau saya kan dulu di mana ya di Sumatera itu guyup sekali, ya. Tapi setelah ada MUI ini udah rusak semua. Jadi sama teman-teman Muslim pun kita udah nggak kompak lagi. Jadi nggak ngerti ya kalau di daerah-daerah mungkin yang Muslimnya masih toleransi, mungkin seperti daerah-daerah semoga lah terjaga, ya jangan sampai dirusak sama MUI. Begitu Bang Joko, mungkin Bang Helboy bisa nambahi. Terima kasih. Baik. Oke Bang Will. Oke, ngomong-ngomong MUI ini juga ada berita baru juga nih. Kita bacakan juga ya. Ketika nasib anak hasil pernikahan beda agama dipertanyakan. Ini pertanyaannya. Nah, kita baca dulu ya. Nasib anak-anak yang lahir di pernikahan beda agama. Tanya ya. Bertanya ya. Nasib anak-anak lahir dari pernikahan beda agama menjadi tanda tanya. Pasalnya baru-baru ini Mahkamah Agung menertibkan larangan bagi hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. MA buat larangan tersebut dalam surat edaran nomor 2 tahun 2002 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat edaran ditekan Ketua MA Muhammad Syawrul di Jakarta 17 Juli 2000 berbunyi untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1900 tentang perkawinan. 2. Peradilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Yang ada juga sih, tidak boleh gitu ya. Jadi kalau beda agama tuh nggak bisa gitu ya. Atas munculnya larangan tersebut, lantas bagaimana nasib anak-anak yang lahir dari pernikahan yang beda agama ke depannya? Nah ini agak sulit juga ya. Jadi kasihan kepada anak-anak yang lahir di bapaknya atau mamanya beda agama gitu, ketika menikah gitu. Nah ini dari wakil dipertanyakan Wapres, ya kan? Wapres tahu sendiri kan? Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta MA memberikan penjelasan mengenai nasib anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah beda agama. Menurut Mahfud,
Penjelasan ini diperlukan demi memberikan kepastian hukum pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang larangan hakim melakukan persyaratan pernikahan beda agama. Tentang nasib nanti, saya nanti meminta kepada pihak Mahkamah Agung untuk menetapkan status secara hukum. Tentunya secara hukum kenegaraan itu nanti kita seperti apa, kata Maruf dalam keterangan pers di Semarang. Mau menilai surat edaran yang diterbitkan oleh MA telah memberikan legitimasi bahwa percatatan pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan. Namun menurut MA juga harus memberikan penjelasan hukum mengenai dampak edaran itu tetap terhadap pasangan beda agama yang sudah lebih dulu tercatat. Yang jujur sudah terlanjur ditetapkan itu seperti apa nantinya apabila dibatalkan. Apakah itu diberi semacam pengakuan, itu nanti segi hukumannya Mahkamah Agung ujar Maruf. Ia menekankan penjelasan dari MA sifatnya adalah hukum kenegaraan. Sedangkan persoalan sah atau tidaknya pernikahan beda agama hendaknya dikembalikan ke masing-masing organisasi agama. Dari segi sah tidaknya itu ada pada masing-masing agama. Mungkin dari agama Islam dan Majelis Ulama. Nanti agama Kristen akan KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia atau PGI Persatuan Gereja Indonesia dan juga agama-agama lain ketua pres. Ya, ini panjang juga ya. Intinya dari ini, sebentar, oke. Intinya, ya anak-anak buat yang terlahir dari beda agama ini nanti jadi bingung kemana gitu. Dan kita juga ada videonya juga, kita dengarkan dari sebentar ya, dari terapis juga. Sebentar. PGI. Kita dengarkan dulu ya. Judulnya PGI dan KWI minta larangan nikah beda agama ditinjau kembali. Lanjut. Keputusan Mahkamah Agung atau MA yang melarang hakim ngesahin pernikahan beda agama terus diprotes sama sejumlah pihak. Terbaru dilakuin sama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. PGI dan KWI minta agar pelarangan itu ditinjau lagi. Mereka bilang pernikahan beda agama itu fenomena yang banyak ditemui di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Karena itu diperlukan kepastian hukum penetapan pencatatan perkawinan antar umat beragama dan kepercayaan. Menurut mereka, konstitusi sendiri udah ngejamin bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Sehingga dalam masalah perkawinan pun setiap pasangan beda agama juga punya hak buat memilih perkawinan. Akan dilakukan dalam tata cara agama atau kepercayaan pilihan mereka. Mereka juga kecewa atas ketentuan yang menyatakan pernikahan gak berlaku apabila salah satu pasangan beragama Islam. Ini mereka anggap sebagai pelanggaran atas hak asasi dari pasangan antar umat beda agama dan kepercayaan. Pengkhususan ini menghilangkan kenyataan bahwa ada banyak perbedaan penafsiran mengenai keabsahan perkawinan di dalam agama dan setiap agama dan kepercayaan. Mereka juga menegaskan bahwa dalam perkawinan beda agama yang mengesahkan perkawinan seharusnya tetaplah pemuka agama, sehingga apabila kedua pasangan tetap berkehendak untuk melaksanakan perkawinan beda agama, tetap sah asal tetap menggunakan salah satu dari agama dari pasangan itu. Protes atas surat edaran MA juga dilakukan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Dia bilang aturan itu syarat dengan intervensi politik. Bahkan katanya aturan ini melanggar HAM dan bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Direktur Program Indonesia Conference on Religion and Peace, Ahmad Nurholis juga bilang aturan MA ini adalah kemunduran yang luar biasa.
Dengan adanya aturan ini katanya peluang untuk mengesahkan pernikahan beda agama secara legal sudah tertutup. Sebelumnya MA mengeluarkan aturan yang melarang para hakim mengesahkan pernikahan beda agama. Padahal sebelumnya beberapa pengadilan negeri sudah mengabulkan pernikahan beda agama, seperti Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lah kok malah MA yang makin konservatif? Ya. Sebentar, ini ada satu lagi videonya. Ini dari pernyataan dari Maruf Amin, Wakil Presiden Indonesia. Bentar dulu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini lagi kenapa ya? Masa dia mersoalin status anak hasil pernikahan beda agama? Itu kan keterlaluan banget. Jadi baru-baru ini Ma'ruf minta Mahkamah Agung bikin aturan soal status anak hasil pernikahan beda agama. Dia bilang bisa ada 2 opsi soal status anak hasil pernikahan beda agama, yaitu dibolehkan atau dibatalkan. Kalau dibolehkan, berarti status anak itu diakui sah sebagai anak hasil perkawinan resmi. Tapi kalau dibatalkan, maka anak itu dianggap hasil di luar nikah. Banyak yang mengecam pernyataan aneh Ma'ruf itu. Apalagi MA baru-baru ini ngeluarin surat edaran yang ngelarang seluruh hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Bukannya minta MA ninjau ulang surat edaran itu, Ma'ruf malah nambah masalah baru. Apa yang dilakuin Ma'ruf itu jelas nggak mencerminkan dirinya sebagai wakil presiden. Kalau MA sampai ngeluarin opsi kedua, kayak permintaan Ma'ruf, itu dampaknya bakal serius banget. By the way, selama ini pernikahan beda agama dianggap sah kalau ada penetapan dari pengadilan, lalu dicatatkan di kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan ini jadi bukti autentik bahwa pernikahan mereka sah secara hukum negara. Dengan begitu, anak yang lahir akan menjadi anak sah dan berhak sebagai ahli waris. Bayangin aja, kalau surat edaran MA itu nggak dibatalin, terus ditambah permintaan Ma'ruf tadi ke MA soal status anak hasil pernikahan beda agama. Bakal jadi diskriminasi besar-besaran nggak sih ke anak hasil pernikahan beda agama di Indonesia? Boro-boro hak sebagai ahli waris. Hak-hak mendasar mereka kayak hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang dijamin dalam konstitusi otomatis diabain. Ma'ruf Amin dan MA sebagai representasi negara harusnya hadir ngelakuin tugasnya, yaitu melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara tanpa pandang bulu. Bukannya malah ikut-ikutan ngeintervensi terus ngelanggengin diskriminasi. Stop diskriminasi pasangan beda agama dan keturunan. Oke, itu tadi ya videonya ya. Mungkin kita bisa, saya sangat setuju. Baca dulu nih dari ini. Yustiara Zebua. Saya sangat setuju MUI perlu dikaji ulang keberadaannya. Perlu diketahui bahwa tidak semua ulama Indonesia bergabung di organisasi ini. Oke. Mungkin dari Pak Wer atau Pak Hembo mau menambahkan dengan apa yang sudah ditayangkan tadi, disuarakan oleh gerakan PIS ini ya. Silakan Pak Wer. Ya, terima kasih. Saya senang banget ini ya, benda Pak Yustiar Zebua ya, kalau boleh masuk kita diskusi. Betul ya. Jadi kalau menurut saya, pihak MUI memandangnya bahwa manusia itu untuk agama, padahal kalau menurut kita agama itu untuk manusia. Ya. Jadi jangan gara-gara orang beragama tidak memanusiakan manusia lagi. Ya. Jadi di atas dari segala kehidupan ini, ya manusia itu ditinjau. Jadi semua perangkat-perangkat itu dibuat Tuhan itu untuk manusia. Begitu juga seperti ciptaan-ciptaan Tuhan semua ini dilakukan itu untuk manusia, bukan manusia untuk ciptaan. Apalagi agama begini. Jadi agama untuk manusia. Nah kalau ada agama kemudian membatasi, mempersulit manusia itu berarti agamanya perlu ditinjau lagi. Bukan hanya MUI aja ditinjau kalau begitu kan. Jadi agama ini jangan menjadi administrasi negara. Apabila agama menjadi administrasi negara, maka semakin susah lah, karena negara ini bukan negara agama. Ya memang kita ini adalah
negara yang beragama, tapi bukan negara agama. Ini harus dipahami. Ya, karena kalau tidak, ya kita ya rame terus kita. Harus diketahui bahwa agama itu adalah privat, ya, daerah privat. Nggak perlu negara mencampuri urusan agama, karena agama itu ya urusan antara manusia yang pribadi dengan Tuhannya. Jadi nggak perlu mau dia katakanlah dia agama apa atau ateis, itu kita nggak perlu mengatur-ngaturnya. Begitu juga kehidupan anak-anak yang setelah orang tuanya itu ada yang beda agama. Tergantung anaknya mau pilih agama apa. Nggak perlu negara campur-campur tangan juga. Kalau anaknya mau pilih apa, katakan agama Kristen, ya silakan. Ya, artinya silakan nanti diikuti liturginya, katakanlah seperti dibaptis dan seterusnya. Begitu juga untuk Islam, ya, sunat apa dan seterusnya. Jadi nggak perlulah ada peraturan-peraturan melarang lagi bahwa beda agama itu tidak boleh kawin, ya, karena itu kan hak asasi, ya. Saya sebenarnya ya sedih juga ya Indonesia ini. Saya lihat apakah pemerintah ini tidak mau lagi cawe-cawe, membiarkan keadaan begini terus berjalan sendirinya, ya, hanya MUI aja yang ribut. Sementara kita punya PGI juga diam aja, ya, sehingga ini berat sebelah ini Bang Joko. Kita harusnya keluar-keluar terus bahwa MUI harus lebih berani lagi, jangan diam, karena kita dikuyuh-kuyuh terus dia. Jadi cobalah MUI itu ya sebagai Persatuan Gereja Indonesia bersuara, ya, KWI bersuara dong, ya. Jadi kalau mereka nggak bersuara, kita ini yang dari bawah bersuara, kita dikewalahan. Makanya adanya Al-Zaitun ini adalah corong kita juga. Makanya banyak pihak-pihak yang non-Muslim juga, yang Kristen juga sangat mendukung Al-Zaitun. Disitulah kita itu kelihatan bahwa kita sangat merindukan toleransi dan perdamaian. Itu menurut saya Bang Joko. Monggo kalau ada lagi video-video atau Bang Hellboy mau menyampaikan. Bang Hellboy mau. Oke, silakan Bang Hellboy. Bang Hellboy mau menambahkan? Banyak ini ya komentarnya. Ya, saya nggak tahu lah, susah. Orang kita melihat apa yang terjadi, bukan apa yang orang ngomong. Banyak orang ngomongnya bagus-bagus, kenyataannya berbeda, jauh dari apa yang ngomongin. Jadi buat saya, ngomongan orang itu kita dengar aja, kita lihat bagaimana hasilnya. Karena situ banyak ilmu-ilmu dari negeri seberang itu yang namanya jurus takiyah itu dipakai. Jadi kita nggak tahu dia ini pakai lagi takiyah atau lagi mabok. Gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang mesti, ya kita dengar aja. Ya, kejam memang ya. Ya, mungkin itulah yang bisa kita tetap terus suarakan hari-hari ini. Emang semakin gencar ya, makin banyak sekali, dan seperti Pak Web tadi bilang ya, di mana juga Al-Zaitun juga dicecar ya. Kemarin baru persidangan juga itu. Nah, Pak Anwar Abbas untuk persidangan pertama karena mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah komunis. Dia akhirnya diberikan gugatan gitu ya. Bang Joko. Ya, Pak. Ya. Kalau saya pun juga nggak tahu secara jelas lah ya. Saya ini manusia biasa ya, bukan malaikat. Tapi saya tahu orang MUI tidak akan kena hukuman. Minimal remis 0-0. Ya.
Kalau si Gumilar dia bisa jatuh dia. Ya, tapi yang lain nggak bakal jatuh. Yang lain enak aja di apa? Kalau orang tinju mah tinggal cari menang, kalah nggak mungkin. Hakimnya sama dia di satu perahu yang sama. Kita negara ini konstitusi, jadi semua berjalan dengan hukum juga gitu. Nggak mungkin lah masa terhadap dia jabatannya ini semuanya rata lah harusnya. Yang dipukul siapa? Ya pukul rata ibaratnya, nggak ada yang bilang karena dia pengurus dari. Nah, maksudnya dipukul rata semua setara warga negara gitu. Mau dia pengurus dari Al-Zaitun, mau dia pengurus dari MUI, kalau memang itu dia ada gugatan, laporan, dia harus dijalani gitu. Ya kan, kita lihat aja kemarin ketika kasus Sambo, ya. Iya, ya. Memang itu kan setara semua, mau dia sekelas jenderal, sekelas apapun masuk semua, sampai di bawah jenderal, Pak juga kena semua gitu, Pak. Ya, silakan. Kita hidup kan, Bapak, kalau saya dengar dari suara Bapak itu pasti ya enggak SD SMP lah, udah bangkotan lah ya. Kalaupun kita nih jadi bangsat nih ya. Kita itu nggak mungkin semua yang kita lakukan itu semua bangsat semua, nggak mungkin. Pasti ada baik-baiknya juga. Ya. Betul nggak? Ya, demikian juga dengan yang sisi yang lain ya. Nggak mungkin semuanya dimenangin terus. Enggak, dia juga memberikan. Nah ini nih, ya kita berlaku adil. Nah, nanti dan pihak dia nggak berlaku adil lagi. Jadi bukannya dia semuanya nggak berlaku adil, bukan bilang, oh, gue menangin kelompok gue terus enggak. Ada saat-saatnya dia menyerahkan, dikasih korbankan siapa orang yang dipilih-pilih dia, ya. Supaya dia punya posisi pun juga kuat. Wah. Yo kalau dia mau menang terus susah. Juga ada maju mundurnya. Jadi kalau Bapak bilang, itu kan begitu ya, itu lu kemakan tipuan dia. Iya. Yang gini ya Pak ya. Kalau memang benar-benar ya, kita tahu dia orang pemerintahan, itu orangnya nggak ada yang buta, semuanya melihat, nggak ada yang budak. Ya, mereka tahu mana benar, mana salah, mana yang harus dibela atau yang malah dihukum atau dengan sengaja kita bela-belain, ya walaupun itu salah. Dia tahu semuanya, ya. Banyak hal-hal yang jelas-jelas itu salah, tapi dia diam-diam aja. Saya malah dengar ada pedagang di daerah Jawa Barat itu. Kan masuk penjara sekarang dia. Walaupun belum putus. Kalau kita lihat, ya kepala agamanya kan itu orang kecil, kenapa lu mesti menekan dia sampai dibawa ke penjara kan? Nggak ada yang itu cukup viral. Nggak ada pemerintah yang bilang turun tangan. Mereka bilang begini, biarlah hukum berjalan seperti yang apa adanya. Kita nggak mau ikut campur karena itu melanggar. Dia ngomong begitu aja selesai. Pada tahu kebenaran itu di mana ya. Dia nggak berani membela kebenaran hanya supaya ngomong gitu aja. Kita nggak tahu kenapa. Sama orang samanya dia kejam apa sama lu digecek sama dia mah. Makanya lu nyumpet. Kayak gue gak nyumpet, kalau enggak mah gue udah digotong kali.
Mau. Kita gaya tahu-tahu lah. Kita juga komen sandiwara gak bisa sandiwara. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Yopo sudah memberikan masukannya juga jalannya ya. Oke, kita karena sudah lewat dari 1 jam 15 menit. Nanti kita ketemu lagi malam lagi, akan live lagi bersama Pak Dembulan di malam ya. Hanya karena saya cuma bisa 1 jam lebih lah ibaratnya. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Wel untuk statement. Ya, terima kasih Bang Joko. Silakan Pak. Jadi Ya. perlu closing saya begini. Ya. Saya melihat ya bahwa banyak saudara-saudara kita ya kalau sudah cerita tentang agama, karena mereka tidak memahami arti daripada bahasa Arab, mereka itu nggak berani sama MUI. Ya, MUI itu adalah ulama. Ulama itu bahkan bagi mereka itu di atas umaro. Umaro itu kepala pemerintahan. Jadi ulama itu sangat dihargai mereka, meskipun apapun kelakuannya. Lihat contohnya, meskipun MUI sudah terlibat teroris, sampai sekarang nggak ada itu ya diperiksa bagaimana MUI itu sebenarnya, apakah perlu diteruskan atau ditutup. Menurut saya ditutup. Kenapa? Coba aja lembaga MUI ada di dalamnya teroris. Jadi mereka itu ya jelas dia tidak ngerti Pancasila, menolak paham nasionalis. Begitu memang. Wapres kita juga kan mantan ketua MUI. Ya, jadi susah betul tadi apa kata Bang Hellboy, bahwa MUI itu tidak mungkin kalah. Setidak-tidaknya 0-0 ya, 0-0. Karena apa? Karena sudah di backing oleh mantan ketua MUI. Ya, ini memang kita lihat bahwa kita ini sangat berat sebelah ya. Kita ini masih dijolimi ya, bukan kita mau playing victim, memang faktanya kita masih dijolimi ya. Mereka itu karena mayoritas ya, tetapi oke lah. Kita harus tetap berjuang ya. Siapapun kita di sini yang menentang intoleransi, apakah itu Muslim, karena teman-teman kita Muslim juga banyak ya yang menentang intoleransi, termasuk sahabat-sahabat kita yang dari Al-Zaitun, luar biasa. Disitulah membuat kita yang non Muslim meleleh ya, melihat Al-Zaitun yang betul-betul mempunyai paham toleransi dan perdamaian. Sebuah ponpes yang tidak pernah saya kenal, ponpesnya itu mempunyai paham nasionalis, kemudian toleransi ya dan perdamaian untuk semua umat. Luar biasa. Pada saat saya lihat itu Bang Leo, terus siapa lagi itu Pak Hedro itu ngomong-ngomong sama Pak Panji, itu ada Alkitab di atas mejanya. Coba ponpes mana ada Alkitab di atas mejanya. Luar biasa. Jadi kesempatan ini jangan kita skip. Kita harus feel ya bahwa ada sahabat kita di Al-Zaitun yang mencintai toleransi. Ini harus kita dukung Bang. Jadi kalau boleh Bang Joko ya, masalah ini terus diangkat Bang, supaya kita mendapat perhatian, apakah itu perhatian daripada pejabat atau perhatian dunia ya, bahwa kita ada di segelintir orang minoritas yang memperjuangkan hak-haknya ya, karena agama mereka dijolimi. Demikian Bang Joko. Terima kasih atas closingnya. Ya, selamat siang. Kita dapat berjumpa lagi jika Bang Joko akan muncul. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Web. Terima kasih masukannya juga ini. Closing statement. Pak Yabo mau bikin closing statement? Lewat. Pak Yabo? Ya, benar sekali ya. Kalau untuk Al-Zaitun saya juga sebagai di sana, kita berangkat bersama tim ketika melihat di sana. Wah, saya bagian dari ikut dari serta di sana melihat mereka begitu
toleransi ya, dan mereka nggak buat-buat gitu. Mereka memang feel begitu gitu. Selama kita di sana 2 hari dan merasakan sekali gitu indahnya gitu, perdamaiannya ada gitu. Apalagi ketika melihat tung besar ya, disebut di situ pusat pendidikan toleransi dan perdamaian, itu ibarat ini ya, kita aja yang memperjuangkan toleransi lawan intoleran itu berat begitu, bawa-bawa toleransi. Apalagi saya sampai berpikir dan berbicara kepada Bang Leo dan Pak Andrew, ya memang benar gitu. Kita aja yang kemana-mana membawa toleransi susah ya Bang gitu kan. Apalagi ini gitu, membawa perdamaian gitu kan. Pusat toleransi dan perdamaian gitu. Ini pasti berat sekali gitu kan. Kita aja kadang digonjang gancingin, ditolak sana sini ya kan. Karena membawa toleransi, gerakan toleransi Indonesia ya benar. Tapi Al-Zaitun ini lebih lagi dari situ. Makanya ketika kita dikasih jalan dari PJ, ya tidak selalu 2 langkah gitu untuk kita lahirkan perdamaian itu dan juga toleransi itu, karena kita butuh ribuan langkah gitu. Kalau cuma 1 langkah 2 langkah itu gampang, ya nggak ada harganya namanya toleransi dan perdamaian. Jadi kita harus melalui ribuan bahkan jutaan langkah. Itu yang saya dapat juga, kebetulan saya kemarin ikut serta ke sana dan sangat luar biasa gitu. Mari kita sama-sama memperjuangkan seperti apa yang ada, pondasi api yang sudah diberikan gitu ya. Itu ibaratnya pondasi buat kita juga ya. Walaupun sekarang dicecal sana sini dan sebagainya, ya paling tidak ada yang membuat pondasi itu gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari saya, Bang Joko, dan juga Pak Wer, Pak Herbon. Terima kasih karena kita sudah 1,5 jam. Nanti kita akan lanjut lagi bersama dengan Pak Dembul ya. Ntar malam, jam 7 malam. Ini ya. Mungkin Pak Wer dan Pak Herbon nanti bisa tinggalkan handphone-nya kita nanti nih. Ini bisa kontak-kontakan ya di private chat. Mungkin itu aja ya Pak Herbon, terima kasih. Pak Wer, terima kasih. Dan juga buat saudara-saudara, saya perlu kasih tahu dulu saudara-saudara di YouTube mengenai kegiatan kita untuk membantu pertumbuhan gereja, membantu jemaat-jemaat yang ada di daerah sebagai sesama manusia, kita saling mendukung ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah dukung kegiatan pelayanan kita, yang sudah ikut mendoakan juga, atau namanya ikut berdonasi. Tuhan memberkati saudara-saudara ya. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube. Gereja YouTube ini masih banyak program-program, banyak kita ada lagi kita buat ini yang berjalan lagi, ini lagi berjalan itu. Ada program membangun gereja di pelosok-pelosok. Tempat ibadah yang tadinya tidak layak gitu ya. Kita coba untuk kemas bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah gitu kan. Banyak itu saudara gitu. Tempat-tempat ibadah di pedesaan yang tidak layak gitu. Bahkan bisa dibilang tidak pantas gitu dibilang tempat ibadah gitu. Membahayakan jemaat juga gitu kan. Maka dari itu saudara-saudara, kami gereja YouTube dan channel Bang Leo mencoba membuat GMC, yaitu Gerakan Membangun Gereja gitu ya. Di situ bersama Christopher lainnya juga. Tugasnya GMG ini banyak saudara. Dan kita harus terus suarakan terus gitu ya. Salah satunya selain membangun wujud atau rada gereja atau dibilang fisik ya,
biar layak digunakan. Selain itu mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja tersebut. Nanti kita juga coba menjembatani bagaimana gitu pengurusannya. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja-gereja ditutup karena alasan IMB atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri. Kita coba bantu agar gereja-gereja yang tidak memiliki izin, gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinannya gitu ya. Nah, kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kinerja gereja YouTube, ayo jadi member gereja YouTube. Gitu ya. Jadi member caranya itu klik yang terima kasih, nanti ikut jadi member, ayo jadi member. Karena kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan di pedesaan tempat terpencil kami. Kenapa harus dibuat member videonya, Bang Joko? Karena kita khawatir juga disalah artikan dan disalahgunakan gitu kan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kita sepakat dari tim gereja di YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial gitu ya. Dan tidak mau diumbar-umbarkan. Biarkan pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Kemarin memang kita di Al-Zaitun jalan juga gitu kan. Tapi dipublikasi. Karena itu mau menegakkan toleransi. Sebenarnya itu masuk ke konten spesial sebenarnya. Cuman karena ada beberapa inian kita juga harus publikasi ke publik gitu kan. Dan akhirnya karena itu luar biasa lah ibaratnya satu surau kita diundang loh gitu kan. Bayangkan orang Kristen, orang yang biasa disebut kafir bisa masuk ke masjid terbesar di Asia gitu. Itu ya saudara. Nah, gimana cara bergabung ya kan? Gimana cara bergabung menjadi member? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih atau di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui via apa ya. Yuk jadilah member. Kalau sudah jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Selain itu saudara bisa berdonasi untuk pelayanan ini. Atau saudara mau memberkati di nomor rekening yang sudah tertera di bawah ya, atau di deskripsi untuk pelayanan ini. Atau saudara mau memberkati dan sebagainya, itu bisa info di nomor deskripsi itu ya. Karena kita juga, gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dan dana Bapak Ibu itu, saudara-saudara. Tapi ingat, kepada saudara-saudara yang bergerak hatinya ya, untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Segenap keluarga gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, saudara-saudara. Oh, ada yang nanya nih, berapa sih dukungan untuk kegiatan pelayanan kita di daerah ini, Bang? Saudara-saudara untuk mendukung berapapun bisa gitu ya. Di sini ayo bergandingan tangan saja. 10.000, 5.000, nggak masalah gitu. Dan seterusnya tentu saja itu berguna gitu ya. Intinya ayo kita mengambil bagian. Dan pada akhirnya kita sama-sama melakukannya gitu ya. Ya sama-sama bergandingan tangan. Kalau saudara-saudara mau ikut serta, bisa juga gitu. Ambil bagian, ibaratnya saya nggak mewasi ini, tapi saya mau turun langsung ke TKP dan sebagainya. Saya menyediakan waktu seminggu atau gimana. Mau gitu, hubungi nomor di bawah ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara gereja itu, mari dukung. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu, tentu akan Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti yang Alkitab katakan bahwa tak pernah orang yang rajin memberi menjadi miskin. Justru akan menjadi berkat banyak orang. Dan pastinya tiada berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak mengalami kekurangan karena sumber berkat itulah Tuhan sendiri. Dan tentunya
Tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab bilang barang siapa yang menabur kepadanya pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Saudara-saudara gereja YouTube. Tapi poin pentingnya adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu. Itulah yang paling penting. Mari saling bahu-membahu. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube semua, itu tadi ya, mengenai kegiatan GMG, Gerakan Membangun Gereja. Kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak 50% paling tidak, ya, dan atau di daerah tempat tinggal sekitarnya saudara, bisa infokan kami atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dari tim kita akan follow up gitu ya, karena sudah ada beberapa gereja juga kita laksanakan. Jangan malu gitu ya, karena ini demi kebaikan kita bersama, demi nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada yang tanya dari mana sumber dananya, Tuhan pasti sediakan ya saudara. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak kita pegang itu, jadi jangan malu. Infokan langsung, biar kita follow up saudara-saudara ya. Kalau gereja itu layak kita gunakan, kita juga senang saudara. Apalagi makin banyak gereja-gereja bertumbuh. Ayo kita gunakan platform gereja YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja kecil di pedesaan. Gereja-gereja yang belum layak, sebisa mungkin kita layakkan. Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahun kemarin kita memang punya tema penuaian jiwa. Tapi kalau jika sudah dicari tapi tempatnya tidak ada gitu kan. Jiwanya banyak tapi tempatnya nggak ada gitu kan. Dan nggak layak gitu kan. Ya sama aja omong kosong gitu kan. Maka dari itu kita terus bergerak dan berjalan untuk terus maju dan berkembang. Ayo jadi berkat, ayo berdampak, jangan cuma sekedar tontonan aja gitu, tapi bisa jadi tuntunan. Itu saudara, terima kasih, salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat yang sudah bergabung di sini pada sore hari ini. Saya Bang Joko, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan